Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membuka renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hari ini kami Kau perkenankan untuk menikmati langit dan bumi baru. Semoga dalam langit dan bumi baru kami mampu melihat kehendak-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci untuk renungan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu mendengar yang baik." Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, umumnya manusia memiliki 5 panca indera, seperti indera perasa, indera pelihat, indera pencium, indera pendengar, dan indera peraba. Tapi kadang juga manusia hidup dengan 5 panca indera, namun ada yang tidak berfungsi sejak lahir. Tapi ada yang menjadi tidak berfungsi karena sakit penyakit dan faktor usia. Misalnya buta atau tuli. Tapi buta dan tuli juga adalah indera yang bisa saja tidak dialami sejak lahir. Jika kelima panca indera itu semuanya berfungsi, maka akan terjadi keseimbangan. Namun bila salah satu atau 2 yang tidak berfungsi, rasanya keseimbangan menjadi pincang dan goyah. Menurut kisah pengalaman orang buta sejak lahir atau bisu dan tuli, maka mereka punya kepekaan tersendiri yang lebih mendalam. Misalnya yang buta sejak lahir dia punya kepekaan dalam mendengar. Sedangkan orang yang bisu dan tuli sejak lahir dia punya kepekaan dalam melihat. Meskipun demikian, Tuhan Allah itu hebat dan luar biasa. Bila ada orang yang lahir mengalami ketidakseimbangan dalam hal tertentu, tapi dia hebat dalam indera yang lain. Kadang orang yang lahir dengan kekurangan indera tertentu, tapi Tuhan membuat mereka hebat dalam indera tertentu, bahkan dapat menimbulkan rasa iri hati pada orang yang lahir lengkap dengan kelima indera. Misalnya pada orang buta yang sejak lahir, tetapi ketika menyaksikan seorang buta sejak lahir memainkan musik dengan sangat bagus, secara umum kita bisa membayangkan bagaimana orang buta membayangkan dunia sekitarnya, bentuk dan model alat yang dimainkan. Karena baginya semua yang ada di sekitarnya gelap. Dan tak jarang dalam kehidupan ini, orang sering menyingkirkan orang-orang yang punya indera-indera tertentu tidak ada. Seperti bisu, tuli, dan buta. Padahal mereka adalah bagian dari kita. Karena mereka adalah bagian dari hidup kita, maka mereka perlu mendapat perhatian lebih dari orang-orang yang punya kelima indera yang lengkap. Orang-orang yang inderanya kurang lengkap biasanya rentan terhadap bahaya. Maka sesungguhnya mereka bagian dari tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Dalam Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini mengajak kita semua berbahagia karena bisa melihat dan mendengar. Dalam pengertian hurufiah memang sepatutnya kita berbahagia dan bersyukur karena bisa melihat dengan mata kepala dan dapat mendengar dengan telinga tubuh.
maka tak ada ungkapan lain selain ungkapan berbahagia dan bersyukur. Tapi justru seringkali yang terjadi sebaliknya. Kadang kita sedih karena mendengar dan melihat yang tidak mengenakan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, mengapa dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengungkapkan berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar kepada para muridnya. Karena melihat dan mendengar lebih banyak adalah sumber pembelajaran dari yang bijaksana. Sementara berbicara banyak menjadikan seseorang tidak belajar untuk bijaksana dan rendah hati. Karena orang yang banyak berbicara sering tidak punya sikap untuk mendengarkan orang lain, bahkan memandang diri paling hebat. Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun, hidup ini menjadi kacau bila banyak orang tidak lagi punya telinga hati untuk mendengar dan mata hati untuk melihat dengan bijaksana, tetapi lebih suka berbicara. Karena dengan mendengar dan melihat berarti orang menerima apa yang dari luar, sedangkan berbicara berarti mengeluarkan apa yang ada dari dalam. Dengan ini menghantar kita pada soal najis dan tidak najis. Sebab Yesus pernah berkata, apa yang masuk dari luar ke dalam tidak akan menajiskan seseorang, tapi yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan, karena keluar dari kedalaman hati. Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sebagai orang Kristiani kiranya kita mempunyai mata yang jeli untuk melihat dan mempunyai telinga yang tajam untuk mendengar, terlebih melihat dan mendengar karya agung Allah dalam hidup kita. Hari ini gereja merayakan pesta peringatan dua tokoh iman gereja yang sungguh diperkenankan untuk melihat dan mendengar pada masa tua mereka, yakni Santo Yoakim dan Santa Ana. Dua tokoh gereja ini diperkenankan untuk melihat dan mendengar kemuliaan Allah yang agung dalam diri anaknya Santa Maria. Marilah kita senantiasa belajar, membangun dan memiliki hidup seperti Santa Ana dan Santo Yoakim dalam keseharian hidup kita untuk selalu mendengar firman Tuhan dan melihat kebajikan-kebajikan hidup mereka, agar sekali waktu kepada kita pun Tuhan berujar, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena telah mendengar. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami mampu melihat dalam diri sesama kami yang menderita kekurangan panca indera tertentu, mendorong kami untuk siap sedia menjadi mata dan telinga bagi mereka dalam melihat dan mendengar segala sesuatu yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, dan juga semua orang yang kita jumpai hari ini dalam perjalanan menuju tempat-tempat kerja, dan juga yang tinggal di rumah. Semua orang yang bekerja bersama kita sepanjang hari ini, dan juga segala aktivitas yang kita lakukan sepanjang hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.